biasa 200. Begitu Jokowi naik 150, 100 sampai nyampe. Iya. Gitu. Dan kedua, harapan masyarakat di pertanian. Saya saudaranya petani di kampung Indramayu. Itu petani padi, itu sih lumbung padi. Berapa tahun harga padi jatuh terus. Waktu panen itu 40, satu kintal itu satu kintal 400.000, 400.000 itu untuk biaya pemupukan, biaya pengolahan itu minim sekali. Mestinya 500.000 waktu panen. Itu zaman SBJ itu stabil harga padi itu. Itu harapan masyarakat di kampung. Harapannya ya kalau pendukung Prabowo itu di kampung banyak, di kota banyak, gitu. Iya. Seperti dalam kota pedagang kecil, apa itu banyak pendukung Jokowi, termasuk saya, Iya, pedagang betul. kecil, pendukung Ini Jokowi. Bang Udin ini kan berjualan ketoprak ya. Iya, Nah, itu harga kacang tanah lokal dengan impor itu bagaimana harganya, Bang Udin? harga murahan impor sama kacang lokal. Karena lokal biaya petaninya itu mahal, biaya produksinya seperti pupuk, pengobatan itu mahal. Kalau di luar negeri itu disubsidi sama pemerintah, pemerintah itu pupuk, obat itu disubsidi. Di sini nggak ada obat yang disubsidi, hanya pupuk. Pupuk tadinya tiga jenis, sekarang tinggal 2 yang disubsidi sama pemerintah. Iya, sebetulnya Indonesia ini kaya akan alamnya ya, Bang Udin ya, Iya, termasuk hasil pertanian, hasil bumi, iya, lalu pertambangan. Nah, di situ Pak Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia sebetulnya kaya, kayak kaya alamnya dan pertambangan dan lain-lainnya sampai lautannya pun itu memiliki aset yang luar biasa. Nah, ini kenapa banyak kejanggalan yang terjadi? Apakah ada kesalahan dari manusia atau cara pengelolaannya? kalau menurut saya, menurut pengetahuan saya, menurut keterangan pengamat politik, pengamat ekonomi, sering saya dengarkan menurut pengamat ekonomi begini, karena yang mengelola itu orang asing, dan lagi secara adindasi pembagiannya itu enggak jelas, bagi hasilnya berapa persen apa sih tidak jelas gitu. Dan lagi apa pemerintahan pejabat-pejabat yang oknum-oknum penjabat yang di lingkungan perusahaan itu ya kebanyakan korupsi. Ya, sebetulnya Pak Jokowi sudah membuat program-program untuk pertambangan, pertanian gitu ya, baik di perkotaan maupun pedesaan. Nah, ini tingkat korupsi ini sangat begitu tinggi gitu, Bang Udin. Nah, ini kan merusak tatanan yang ada. Nah, harapan Mang Udin apabila nanti kelak Prabowo terpilih, kira-kira untuk kasus korupsi ini harus dipidanakan atau seperti apa, Mang Udin? Ya kalau hukumnya nggak dirubah, tetap aja Indonesia korupsi akan merajalela, kecuali hukumnya dirubah, diberatkan gitu. Nah, misalnya uh, ada wacana, saya dengar wacana sebagian politisi yang ingin yang korupsi satu satu M ke atas, satu M ke atas itu ya dihukumnya 20 tahun. Iya. Dan yang misalnya stek itu dihukum mati. Nah, menurut Mang Udin ini saat ini kan ada berita bahwa Prabowo mendukung tembak mati atau tembak di tempat bagi pelaku begal yang meresahkan warga Kota Medan. Nah, dukungan Prabowo ini mendukung untuk Bobi gitu, sebagai pemimpin daerah di sana. Nah, menurut Mang Udin, apakah Mang Udin mendukung untuk para pelaku begal yang meresahkan masyarakat ini supaya ditembak mati? Saya nggak setuju.
karena kita mungkin sekarang kan HAM, kita jadi pelanggaran HAM, dihukum seberat-beratnya aja. Iya. Oke, terima kasih Maudin ya atas saran dan atensinya.